Bang, abang, Gimana? ada informasi nggak bang? Tengok apa ini? Informasi terkait dengan desa atau pokoknya apa saja lah yang ada di desa. Ya, kayaknya menarik juga sih. Kita butuh desa baru yang lebih ada ide. Desa mana yang kayak kemarin atau bebas lah ya? Ada apa nih? Ada apa? Mentok-mentok biasa. Mentok kenapa, Bang? Desa bicara ini kita butuh ide. Desa mana begitu? Oh, lokasi baru nih, Ya. desa baru nih. Ya, Desa mana ya? Ngelanggeran bagus tuh kayaknya. Ngelanggeran ini di Di mana ya? Di Kecamatan Patu, Kabupaten Gunung Kidul kayaknya, Bang. Gunung Kidul tuh. Bukit Bintang ke atas. Bukit Bintang kata. Yang punya gunung api purba, terus Oke. apa kerja coklat tuh kayak perkebunan coklat yang dikelola sama masyarakat itu. Terus punya embung juga yang kerjasama sama BUMN kalau nggak salah sih. Itu bagus tuh tempatnya. Punya potensi banyak juga berarti. Berarti banyak bahan untuk digali nih. Banyak banget. Kebetulan aku kenal sih sama apa ya, pemudanya di situ. Kapan kita butuh informasi bisa kita kontak. Atau Berarti pemerintah desanya juga bisa. bisa kita ini lah. Gimana? Bisa. Enaknya langsung ke sana atau kontak dulu? Yang paling memungkinkan. Ke sana deh lebih seru kayaknya. Sana aja. Langsung lokasi? Bisa. Mana? Kayaknya menarik. Berangkat kita? Ya. Ayo, siap. Oke, siap. Berangkat. Ayo. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Selamat siang, perkenalkan nama saya Senen sebagai Kepala Desa Ngelanggeran. Kami mau bercerita terkait dengan desa wisata di Desa Ngelanggeran. Desa wisata Ngelanggeran terbentuk ini mulai dari inisiatif pemuda yang tergabung di organisasi Karang Taruna Desa Ngelanggeran, dan dari kegiatan-kegiatan sebelum dari pembentukan desa wisata ini dimulai dari tahun 99 ya, artinya 1999 prosesnya bahwasanya Karang Taruna identik dengan kegiatan sosial, tetapi juga mereka memperhatikan kaitannya dengan keadaan lingkungan, karena memang di Ngelanggeran khususnya dan umumnya di Kabupaten Gunung Kidul itu pada waktu tahun 80 sampai artinya ya 90-an itu identik wilayah kekeringan, yang mengatakan seperti itu. Akhirnya dengan kegiatan pemerhati lingkungan termasuk penanaman pohon, juga kegiatan konservasi dan lain sebagainya, ini pemuda-pemuda sangatlah eksis untuk mengadakan kegiatan tersebut, karena memang kawasannya adalah kawasan perbukitan ataupun pegunungan, sehingga ditemui bahwasanya di tahun-tahun 1990-an itu jelas wilayah Ngelanggeran ini banyak yang tandus, banyak yang kekeringan dan sebagainya seperti itu, sehingga perhatian masyarakat juga khususnya yang tergabung di Karang Taruna itu memperhatikan lingkungan. Ya, salah satunya penanaman pohon, juga tanaman-tanaman yang lain untuk menghijaukan lokasi ataupun sebuah gunung Ngelanggeran seperti itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan Karang Taruna akhirnya istilahnya ada sempat vakum dengan adanya terjadinya gempa bumi di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 yang lalu menurutnya. Tetapi efek baik negatif maupun positif ini diterima oleh warga masyarakat menurutnya. Contoh kalau kayak segi negatif ya banyaknya rumah-rumah roboh dan lain sebagainya, termasuk kaitannya kegiatan perekonomian di Desa Ngelanggeran ini juga termasuk atau terkategori juga agak lumpuh pada waktu itu. Terlebih juga keberadaan air, karena banyak masyarakat Desa Ngelanggeran itu pada waktu itu yang notabene adalah mata pencarian mayoritas petani, akhirnya kan tidak bisa sawah, tidak bisa apalagi kaitannya dengan sumber-sumber air ini hilang ya, sumur gali di rumah-rumah penduduk
waduk ini hilang ya, ataupun berpindah dan sebagainya. Ini akan kekeringan. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang semula memang sudah eksis, ada kegiatan penanaman pohon, penghijauan kembali. Ini akhirnya pengertiannya setelah tahun 2006 itu pemuda dan masyarakat juga bangkit untuk bagaimana menatap ke depan agar desa Melanggan ini lebih baik lagi, kan pengertian seperti itu. Akhirnya di tahun 2007 ini membentuk salah satu organisasi ataupun kelembagaan desa yang bergerak di kegiatan desa wisata, kegiatan seperti itu dengan nama Badan Pengelola Desa Wisata ataupun disingkat BPDW, ya, Badan Pengelola Desa Wisata. Badan Pengelola Desa Wisata ini berjalan hanya 1 tahun, ya, karena mengapa dirasa ataupun dinilai bahwasanya kaitannya dengan organisasi yang dinamakan BPDW itu ruang lingkupnya terlalu kecil, terlalu sempit. Pengertian seperti itu, sehingga di samping memang ada regulasi yang dibangun oleh pemerintah, pengertiannya, maka dari itu untuk bisa mengakses program-program yang dari kementerian, khususnya Kementerian Pariwisata, itu akhirnya berubah menjadi kelompok sadar wisata, dan pengertian itu di tahun 2008. Dengan adanya regulasi termasuk kaitan dengan kelembagaan itu yang bisa menjangkau luas, akhirnya ya pengertiannya memudahkan kelompok organisasi ataupun juga pengertian desa ini bisa berwawasan yang luas, bisa berinovasi dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya, dan pada waktu itu juga termasuk kaitannya dengan masalah perhatian pemerintah. Ini kan pengertiannya juga masih terbatas, dalam arti belum ada dana-dana itu belum semuanya mengalir ke desa, dalam arti masih merupakan melalui program-program, dalam arti kaitannya dengan dana desa itu belum ada. Ya, dana desa yang dari pusat langsung ke desa itu belum ada, termasuk pengertiannya dana alokasi dana desa yang istilahnya dana perimbangan dari pemerintah daerah ini ada, tapi masih kecil sekali, kemudian seperti itu, sehingga kami waktu itu di pemerintah desa itu juga untuk pendapatan asli desanya itu masih kecil sekali, karena waktu itu sebelum kaitannya dengan adanya kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat itu PAD yang bersumber hanya dari pelayanan masyarakat waktu itu, dengan diberdasarkan adalah pungutan desa waktu itu, yaitu diantaranya hanya pemberian pelayanan masyarakat. Contoh, ketika masyarakat memerlukan pembaruan ataupun pembuatan KTP, itu kami memberikan surat pengantar dengan pungutan sekitar 500 sampai 1.000 rupiah pada waktu itu. Akhirnya kemudian kan PAD desa itu pada waktu itu hanya kurang lebih sebesar 2 juta sampai 3 juta per tahun, seperti itu, sehingga kami tidak bisa bergerak apa-apa kecuali ketika ya sebagai pengrajin proposal di tingkat desa itu mengajukan proposal ke dinas-dinas terkait baik di daerah maupun provinsi ataupun juga ke pusat, pengertiannya seperti itu. Namun ini saja tidak cukup, pengertiannya bisa diterima ataupun disetujui, karena satu proposal itu belum tentu seperti itu. Dengan demikian, dengan semangat yang tinggi, akhirnya istilahnya di tahun itu yang berjalan adalah program PNPN Mandiri Pedesaan waktu itu. Nah, dengan disandingkan juga kaitannya dengan ada program PNPN Pariwisata, seperti itu, sehingga otomatis juga ini mendukung program-program yang untuk perkembangannya pengelolaan desa wisata Kanton. Seperti di tahun 2011, bahkan mungkin kurang lebih 3 tahun ini kaitannya dengan dana PNPN pariwisata itu bisa diterima oleh pengelola, seperti itu. Upaya-upaya yang dilakukan yang jelas ya memang kami berusaha
sesuai kemampuan keuangan desa, dalam arti seperti itu. Di awal itu kami hanya pengertiannya dalam pembentukan desa wisata itu sendiri, kami tidak bisa mendukung kaitannya dengan pendanaan karena jelas bahwa di tahun-tahun tersebut pengertiannya juga kami secara pendapatan desa masih kecil sekali. Hanya biasanya memfasilitasi kelompok ataupun ketika pembentukan itu juga menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk yang di dalamnya adalah Karang Taruna, itu untuk dipilih dan sebagai kelompok sadar wisata tersebut. Nah, walaupun kelompok sadar wisata yang utama itu sebenarnya kan untuk memberikan pengertian ataupun mensosialisasikan kaitannya dengan kepariwisataan itu. Namun demikian di Desa Nganggeran ini di samping kelompok sadar wisata ini yang tugas utamanya adalah memberikan informasi ataupun penyuluhan dan sebagainya kaitannya dengan kepariwisataan, otomatis juga menjadi pengelola desa wisata. Karena kalau bicara soal pengelola ini, kalau di awal-awal pembentukan ini istilahnya tidak pengertiannya juga tersendiri, bukan orang-orang yang militan, ini tidak akan bisa berjalan dengan baik, atau juga istilahnya tidak semua orang itu berniat berjuang, itu pengertian seperti itu. Akhirnya beberapa orang yang memang mempunyai kemauan, niat yang tulus, juga mau berjuang mengembangkan desanya, itu akhirnya ya antara kelompok sadar wisata dan pengelola desa wisata itu menjadi satu, dalam arti juga diantaranya beberapa orang yang di dalamnya itu, seperti itu.